Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, mungkin saya nggak kelihatan nih si wujudnya, karena saya orangnya nggak suka di shoot pakai kamera. Jadi dengerin aja suara saya, nggak usah lihat mukanya, sama liatin aja papan bornya. Oke, bagi teman-teman yang akan melakukan pembelajaran online, yang akan masuk ke Sakura Bina Cita karena adanya wabah virus corona saat ini, jadi kita tidak bisa gabung dengan teman-teman yang lain untuk belajar bareng-bareng di SBC, tapi kita melaksanakan apa yang namanya sebagai penanganan terpadu atau khusus untuk teman-teman supaya tidak terlambat materi pembelajarannya untuk mempersiapkan diri di bulan 8 nanti untuk interview ataupun pembelajaran selanjutnya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas untuk kali ini, kita akan membahas mengenai angka. Mungkin teman-teman udah dilihat nih, ada angka-angka di depan saya. Tahu dong kalau misalnya angka bahasa Indonesianya 1, 2, 3. Mungkin kalau misalnya bahasa Arab juga kalian tahu. Nah, sekarang kalau dalam bahasa Jepang mungkin kalian masih bingung. Apa sih yang disebut angka 1 dalam bahasa Jepang sampai dengan angka 10? Kenapa di sini saya menuliskan hanya dari 1 sampai dengan 10? Karena 1 dan 10 adalah patokan untuk menyebutkan angka dalam bahasa Jepang. Apabila kalian hafal 1 sampai 10, kamu akan mudah untuk menghafal angka tersebut, baik 1 sampai ke sejuta maupun 1 miliar nantinya. Oke, kita akan bahas dulu untuk angka 1 dalam bahasa Jepang adalah ichi. Oke, mohon maaf bagi teman-teman yang belum bisa hiragana, makanya cepat bisa. Saya nggak akan nulis pakai romaji, saya nggak akan nulis pakai huruf Latin, saya akan tulis pakai huruf hiragana. Jadi silahkan dibaca aja, ichi. Setelah itu ni untuk angka 2, san untuk angka 3, yong untuk angka 4, atau yong sering dibilang juga shi. Ya. Terus cara penggunaannya gimana sensei? Yong sama shi. Lebih banyak orang-orang bilangnya yong. Nanti shi akan diberitahukan gimana sih cara penggunaannya, akan diberitahukan. Tapi kita coba untuk menghafalnya dulu aja. Setelah itu go. Ya. 6 roku. 7 nana. Atau sama juga nih, sama kayak angka 4 dia, sama kayak siong ini dia punya nama lain juga, shichi namanya. Ya. Terus 8 yaitu hachi. Ya. 9 Q. Kalau misalnya kalian sering nonton Naruto, QB. Ya. QB. Q itu 9, B-nya itu adalah ekor. Nah, tahu kan rubahnya si Naruto ekor 9. Nah, itu kita bisa hafalinnya dari situ, QB. Nah, untuk Ju. Nah, kalau misalnya ini berarti musuhnya Naruto nih, ya. 10 adalah Ju. Ju. Jadi kita ulang, 1 2 3 4 5 Roku nana hachi kyuju. Itu ada lagunya, gampang banget buat dihafalin. 1 2 3 4 5 Roku nana hachi kyuju. Nah, ini adalah sedikit gimana cara ngapal lagunya itu sendiri. Ya. Oke, sampai sini mungkin kita akan sedikit kasih clue-nya buat kalian. Apalinnya kayak gimana ya biar enaknya. Ichi, kalian tahu iklan satu produk minuman di Indonesia, produk teh, Ichi Ocha. Ocha itu kan teh, Ichinya itu 1. Nah, produk itu diambil dari nama Jepangnya, ya, Ichi Ocha, karena dia ingin menjadi teh nomor 1, padahal masih kalah sama teh botol sosro, benar ya. Nah, untuk yang kedua ni, ya. Kalau ni itu kalau misalnya saya sih yang udah belajar bahasa Jepang, orang Jepang bilang ni gini ya, suka bilang ni. Nah, kalau orang Jepang ni, nipong atau nihong, jadi dua batang dari ni, ya. Terus sang, ya, sang. Ada lagi yong, ya, yong atau shi, ya, shi itu 4, ya, karena ini tuh huruf 4 itu
di apa ya, kalau misalnya di Cina atau di arah daerah timur itu kenapa dibilang si? Karena dia adalah huruf yang memang keramat. Jadi kalau si itu bisa diartikan juga sebagai kematian. Jadi kalau misalnya orang-orang yang tahu arti harfiahnya angka 4 ini, mereka nggak mau plat mobilnya ada angka 4-nya. Karena menandakan kematian, ya. Jadi kalau misalnya angka kematian itu 4 kalau di Jepang. Jadi ingatnya kematian si. Ya. Terus go. Ya. Kalau kalian ngapalin angka 5, ya. 1 2 3 4 5 go gitu. Lebih enaknya. Nah, terus roku. Ya. Roku. Ada lagi nana. Ya, clue-nya lebih gampang. Hachi. Kalau misalnya kalian tahu hachi bentuknya itu hachi yang ini ya, yang nyari emaknya kemana-mana tuh, yang lebah. Ini yang ke-8 ini sebenarnya kalau misalnya kita digambar kayak lebah. Ini bisa kalian tambahin sayap, ekornya, terus tambahin antenanya. Jadi kayak lebah, hachi. Ya, kalau Q yaitu. Atau ada lagi clue-nya yang lebih gampang. Kalian hafalin Naruto. Ichibi, Nibi, Sambi, Yombi, Gobi, ya. Gitu. Rokubi, Nanabi, Hachibi, Kyubi, Jubi. Mungkin kalau misalnya Hachibi, Kyubi, Jubi sama Ichibi kalian tahu karena sering nonton Naruto. Sok yang lain. Tapi lebih enak yang tadi saya bilang hafalinnya lewat lagu, yaitu Ni Sang Yonggo Roku Nana Hachi Kyuju, kayak gitu. Oke, sampai di sini cara hafalnya. Ini step pertama. Step kedua, ini kan baru sampai 10, Sensei. Kata Sensei kalau misalnya udah hafal 1 sampai 10, gampang ngitung sampai 1 juta. Nah, ada polanya, nanti saya kasih tahu. Kalian hafalin dulu yang ini, baru nanti akan saya kasih topik baru, yaitu cara menghafal untuk angkanya kayak gimana, yang dari 11 sampai yang lainnya. Oke? Oke, setelah kalian hafal sama dari angka 1 sampai 10 yang tadi bilang Ni Sang Yonggo Roku Nana Hachi Kyuju. Setelah hafal kalian, kita akan beralih ke cara menghitung 11 sampai ke 99. Gimana sih caranya? Nah, ini agak sedikit rumit kalau misalnya yang nggak perhatikan, makanya perhatiin. Oke. Kita sekarang punya bilangan, ya, ada 24, ya, ada ini, sama, udah dulu deh. Oke, udah dulu. Oke, ada ulangan ini. Saya akan sedikit nanya, mungkin ada suara gaib nanti dari sebelah belakang saya, ya. Saya akan nanya, oke, Senpai, kamu dalam bahasa Indonesia ini tuh berapa sih bilangnya? 24. 24. Yang lain? 24. Oke, 24. Nah, itu yang benar 24 ya. Benar. Mereka menyebutkan 24 kata mereka. Jangan sekali-sekali, ini penyebutan yang tepat. Jangan sekali-sekali kalian menyebutkan angka ini sebagai 24. Karena itu akan membuat kalian bingung pada saat mengotak-atik nomor di bahasa Jepang. Kenapa akan bingung kalau bilang 24? Oke, kita lihat. 24. 24 dan 24. Yuk kita rubah ke dalam bahasa Jepang. 2 ni 10 ju 4 yong. Nah, ini bukan si tapi yong makanya. Ya. Yuk, 24 dalam bahasa Jepang adalah, kita baca, ni ju yong. Nah, sekarang kita bandingin dengan cara penyebutan yang salah dari 24. 2-nya adalah ni, 4-nya adalah yong. Ni yong dong. Jadi ini adalah penyebutan yang salah.
dalam bahasa Jepang. Yang benar adalah 24. Jadi ni ju yo. Oke, itu contoh pertama. Nah, yang tadi 24 udah selesai. Sekarang 15. Aduh, tadi kan ada kata-kata 24. Enak dong, tinggal 24. Rubah ke dalam bahasa Jepang aja. Sekarang kalau 15 gimana? Kita kan bingung kalau gini. Oke, gimana? Gampang, kalian nggak usah bingung. 15 itu hasil dari angka berapa sih? Oke, Senpai, 15 hasil dari angka berapa? Dari hasil 10 sama 5. Dari 10 dengan 5. Dengan 5 pertambahan ya. Oke, kita abaikan si pertambahannya karena kita udah pecah. Yuk, kita sebut sekarang. 10-nya adalah ju. 5-nya adalah go. Jugo. Nah, ini adalah penyebutan yang benar di dalam bahasa Jepang untuk yang belasan dari 11 sampai 19. Jugo. Kalau 16 ju roku. Berarti kalau misalnya 17 ju nana. 14 ju yo. Seperti itu aja. Jadi depannya angka 1 ju. Ini berarti 15. Nah, sekarang kita akan beralih ke yang 36. Oh, ini harfiahnya sama seperti yang 24 tadi. Oh, ini kan udah selesai nih. Nih. Angka berapa ini, Senpai? 36. 36 katanya. 36. Yuk, kita rubah ke dalam bahasa Jepang. 3-nya adalah san. 10-nya adalah ju. 6-nya adalah roku. Jadi tadi kan udah kita tulis ya. Jadi 36 sang ju roku. Nah, jadi kalau kalian sekarang sudah bisa melihat gimana cara pembentukan untuk penyebutan angka dalam bahasa Jepang, silahkan untuk dipraktekkan dan nanti saya akan tes masing-masing untuk puluhan. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau misalnya untuk ratusan gimana sih, Sensei? Oke, kita akan sedikit ke part yang ratusan. Oke. Ratusan dalam bahasa Jepang dikenal dengan namanya hyaku. Nah, ini ya kecil ya. Hyaku. Kurang ngomong. Oke, hyaku. Ya, ratus. 100 ichi hyaku. Salah. Hati-hati. Kalau 100 ya, ini 100 aja, namanya adalah hyaku. Nah, Sensei kalau misalnya 200 silakan tinggal kalian gabung. 2-nya apa? Nih, 100-nya hyaku. Jadi ni hyaku 200. 300, Sensei. Sanhyaku. Oke, maaf untuk 300 bukan sanhyaku, tapi dia agak sedikit berbeda. Ya. Saya kotakin untuk 200. Oke. 200 di atasnya, di bawahnya 300. 300. 3-nya san. Tapi untuk ratusnya ini bukan hyaku, tapi menjadi byaku. Jadi sanbyaku. Kalau misalnya ini hyaku, ininya sanbyaku. Nah, kalau 400 ya udah 400. Berarti 4-nya adalah yong. Hyaku. Kalau 500 masih tetap 500 go hyaku. Nah,
gohyaku. Nah sekarang ada yang sedikit beda nih. Nih lihat yang saya kotakin. Nih ini ada yang beda nih. Oke, ada yang saya kotakin lagi. Oke, yang dikotakin ini berarti yang poinnya beda-beda. Oke, kita lihat. Yang beda adalah di mana. Yang berbeda adalah di bagian 600. Sama 800. Sensei, 700-nya kok di ini dilewat? Kita yang sama dulu biar gampang kali ya. Oke, untuk 600 bukan roku hyaku. Enak nggak bilangnya roku hyaku? Senpai enak nggak bilangnya roku hyaku? Nggak enak. Kalau 800 hachi hyaku enak nggak? Nggak enak. Nah, nggak enak. Karena nggak enak bilangnya. Orang Jepang melebur si huruf ku dan ci-nya dilebur menjadi huruf double. Kalau misalnya 600 jadi rok piyaku. Kalau 800 jadi hap piyaku. Nah, ini yang membedakan untuk bagian ratusan. Ada 300 menjadi sanbyaku, 600 menjadi ropyaku, 800 menjadi hapyaku. Nah, saya tadi yang 700 dilewat sebelum 600. Untuk 700, ini di atas ya. Kita lihat ke atas. 700. Ya, 700 itu nah, kita bilang 700. 7 adalah nana. Hyaku. Sensei 900. Oke. 900. Nah, mungkin yang 100 ini agak ganggu ya, kita naikin ke atas dikit. Nah, kita naikin. Ini 100 ya. Untuk yang ini 900. Untuk yang 900 ini Q. Nih, Q. Hyaku. Nah, jadi kalian sudah bisa menghitung dari 100 sampai 900. Yuk, kita sebut bareng-bareng. Hyaku. Ni hyaku. Sanbyaku. Yong hyaku. Go hyaku. Rok hyaku. Nana hyaku. Hap hyaku. Q hyaku. Hyaku ni hyaku. Sanbyaku. Yo hyaku. Gyo hyaku. Rok hyaku. Nana hyaku. Hap hyaku. Q hyaku. Dan akhirnya ini adalah perhitungan dari 100 sampai dengan 900. Oke. Tadi kita udah belajar tentang ratusan. Nih, sekarang poin kedua adalah untuk yang ribuan. Ribuan dalam bahasa Jepang dikenal dengan nama sen. Ya, sen. Berarti kalau misalnya ini sama seperti tadi hyaku, kalau misalnya 100 bukan 100 dibaca ichi hyaku, atau yang sen juga dibaca ichi sen, enggak. Tapi bacanya udah, baca aja sen atau isen. Tapi orang-orang lebih bilangnya sen aja, lebih gampang. Nah, untuk sen, sensei ada yang sama nggak kayak yang tadi tuh? Ada yang beda-beda penyebutannya. Ada yang tidak reguler penyebutannya. Apa aja sih yang nggak reguler? Sama si yang 3 angka tadi, yaitu angka 3, angka 6, dan angka 8. Kayak gimana sih? Yuk. Untuk penyebutan 2000, udah ada kata-kata 2 sama 1000. Jadi 2-nya adalah ni. 2-nya sendiri adalah ni. 0-nya 3 berarti 1000 kan? Ya, berarti sen, berarti ni sen.
Seng. Nah, untuk yang tiga, tiganya tetap sang, ya. Nolnya 3, seng, sang seng, gak enak juga kan? Nah, ini ditenteng, sengnya menjadi zeng, jadi sang zeng. Untuk yang 4000, yong seng. Untuk yang 5000, go seng. Kadang-kadang kalian suka nggak nih ngomong goceng ya. Sebenarnya kata-kata goceng dari sini, goseng, ya. 5000. Nah, ada yang beda lagi, 6000, rokuseng, ya, rokuseng, ya. Ini yang beda bukan penulisannya, tapi cara penyebutannya. Bukan rokuseng, tapi rokuseng. Lebih enak dibilangnya, bukan rokuseng. Untuk cara penulisannya tetap sama. Yang bedanya ini adalah cara penyebutan. Roku seng jadi rokuseng. 7, nanaseng. Nah, 8. Nah, ini 8 bukan hachiseng. Tapi nggak enak. Kalau yang nggak enak dibilangnya biasanya di double. Jadi haseng. Nah, ini ada double nih, sub kecil haseng. Nah, untuk yang 9000, kyuseng. Kyuseng. Nah, inilah cara penyebutannya. Yuk kita hafalin bareng-bareng. Seng, niseng, sanzeng, yongseng, goseng, rokseng, nanaseng, hasseng, kyuseng. Moichido imasu. Kita balik lagi ke awal. Sebutin lagi. Seng, niseng, sanzeng, yongseng, goseng, rokseng, nanaseng, hasseng, kyuseng. Dan kalian sudah bisa menghafal penyebutan bilangan dengan ribuan dalam bahasa Jepang. Selanjutnya kita akan ke step 10.000. Oke, tadi kita udah untuk ribuan. Sekarang 10.000. Nah, dari 10.000 ini adalah phase terakhir yang mungkin kalau misalnya di mata uang Jepang itu jarang ya orang yang punya jutaan. Jadi yang lebih sering banyak dipakai adalah ya 10.000 ini. Ya. 10.000 ini. Nah, di sini kita bertemu dengan 0. Kita akan mainnya 0 kalau di 10.000. Ingat, teman-teman harus ingat, untuk di 10.000 kita bermain dengan 4 angka yang harus kalian sebut sebagai mang nantinya. Oke, kita akan tanya ke senpai kita. Kalau 10.000 nolnya ada berapa sih? Ada 4. Nolnya ada 4. Tuh, udah ada nolnya 4. Berarti dengan kata lain, tinggal nolnya aja kalian coret. 1, 2, 3, 4. Dan 4 nol ini disebut dengan mang. Jadi kalau misalnya 4 nol ini disebut mang, yang di depannya ini adalah angka 1, ichi. Ya, berarti 10.000 dalam bahasa Jepang adalah ichi mang. Yuk kita ke yang 20.000. 20.000 juga nolnya 4. Jangan kalian membayangkan 20.000. Jadi kalian langsung aja main bilang niju seng, enggak. Kita lihat nolnya 4 gitu. Setelah itu mang berarti. Nah, ini angka 2 berarti nima. Kalau angka 3 sanmang. 4 yong mang. 5 go mang. 6 namanya 4 juga. Benar ya? Mang. Dia roku mang. 7 nana. Nana nolnya ada 4, mang. Nana mang. Oke. 8 hachi. Nolnya 4, mang juga. Hachi mang. Nih ke sebelah sini 9. Ya, 90.000 maksudnya. 9. Nolnya 4 juga, mang juga. 9-nya Q mang. Dan akhirnya kalian sudah bisa menghitung sampai 90.000. Jangan seneng dulu.
tapi masih ada yang kita sering bilang 1000. Benar ya? 1000 lebih ya. Nih, 100.000. Nih. Di sini ada 100.000. Patokannya mana sensei yang enak? Ingat 100.000, bukan hyakumang, bukan. Kalau hyakumang itu adalah 100 ditambah nolnya 4. Nah, berarti hyakumang. Sok, ini hitung berapa? 1, 2, 3, 4. Oke, nolnya di sini sama di sini. Hyakumang berarti 1.000.000. Kalau misalnya hyakumang di dalam bahasa Jepang itu, dalam bahasa Indonesianya adalah 1.000.000. Jadi ditulisnya adalah hyakumang. Dari mana lihatnya? Dari sini. Nih, hyaku ya. Hyaku di sini mang. Hyakumang. Ya, jadi 1.000.000. Nah, sekarang untuk 100.000 gimana? Hitung juga nolnya 4. 1, 2, 3, 4. Coret. Mang. Berarti tinggal nyisa berapa? 10. Jadi jumang. Oke. Bisa dipakai sama teman-teman kalian. Wih, saya cuma punya uang jumang nih, jumang. Punya uang 100.000 doang, atau ichimang dake. Ichimang hanya 10.000. Nimang ya. Kayak gitu. Nah, ini untuk yang pace di mana pas-pas semuanya. Sensei, kalau misalnya itu kan 1.000.000 hyakumang. Kalau misalnya 10.000.000, oke, hitung aja nama kamu 10.000.000. Nih, 10. Nah, ini anggap nolnya 3 ya. Takut nggak ke muat 4. Oke, hitung nolnya 4 dari belakang. 1, 2, 3, 4. Oke, langsung mang. Berarti ini 1000. 1000 dalam bahasa Jepang sen. Berarti senma. Nah, sensei, kalau misalnya 100.000.000 ichimang mang dong. Enggak gitu juga kali ya. Kalau misalnya udah nolnya ini ada 8, itu disebutnya adalah oku ya. Nolnya ada 8. Nah, ini kan 4 mang. Kalau misalnya ini adalah ditambah lagi nolnya ada 8, ini namanya oku ya. Kalau misalnya ichioku berarti 100.000.000 ya, kayak gitu. Tapi untuk oku ini jarang dipakai, jadi hanya sekedar tahu aja, jarang kok dipakai. Dan saya juga jarang juga ngetes kalau misalnya pakai oku, entarnya belibet. Nah, untuk yang ini kan dasar-dasar semua nih, nggak ada embel-embelnya, bukan gua 25.000, 45.000 atau berapa, nggak ada embel-embelan. Abis ini saya akan sedikit jelasin gimana caranya untuk menyebutkan kalau misalnya ada embel-embelnya. Yuk, silakan teman-teman dicek, dipahami lagi. Kalau untuk video bisa di play berulang-ulang, ya. Oke. Untuk ini sampai di sini. Kalau misalnya nggak paham, bisa tanyakan langsung lewat WhatsApp maupun nanti di Zoom. Oke, nah sekarang tadi udah dijelaskan mengenai cara penyebutan dari mulai puluhan sampai ke 10.000, bahkan sampai 1.000.000, bahkan sampai 100.000.000 ya. Nah sekarang gimana caranya kalau misalnya kalian ketemu yang kayak beginian ya. Oke, kita akan bagi dulu menjadi 2 part. Karena kenapa? Yang sebelah sini beda pahamnya atau beda sedikit cara ininya, pemecahannya, tekniknya ya, maksudnya rumusnya. Oke, untuk yang ini kalian tinggal samakan dengan bahasa Indonesia. Kalau misalnya ini menjadi 200, 116. Oke, 216. Oke, 200-nya ini adalah yang tadi 2 ditambah 100, jadi ni hyaku. Kalau 16-nya tadi kan udah diajarin puluhan, 10 ditambah dengan 6. Ini adalah dari 10 dan dari 6, jadi juroku. Ni hyaku juroku. Nah, ini adalah 216. 216 dalam bahasa Jepang adalah ni hyaku juroku. Oke, sampai sini Bang. Kita turun ke bawah, ke yang tahap ribuan.
Oke, tahap ribuan. Namanya sama, cara pemecahannya ya. Kita bilang, kalau terbilang dalam bahasa Indonesianya adalah 4.212. Maaf ya, fokus bahasa takutnya nggak kelihatan. Oke, kita udah dengar aja dari terbilangnya 4.000, berarti 4 ditambah 1.000 jadi 4.000. Jadi Yongseng. Ini 4.000 nih, Yongseng. 200. Oke, 200 yang atas sudah ada di 200. Jadi ni yaku. Yongseng ni yaku. Berarti 4.200. Udah tahu bahwa ini adalah 4.200. Nah, ditambah 12 ya sekarang. 12 sama seperti ini. 10 dengan 2. Juni. Yongseng ni yaku. Ju ni. Nah, jadi 4.212 adalah Yongseng ni Yongseng ni hyaku Juni. Sekali lagi, 4.212 adalah Yongseng ni hyaku Juni. Seperti itu. Oke, nanti kita akan latihan kayak gimana caranya. Ya. Nah, sekarang untuk yang bawah nih, yang tadi saya bilang dalilnya beda. Kalau yang bawah ini agak rumit dan agak ribet. Kita lihat dulu. Kita pecah dulu deh. 15.000. Sensei, ini kan langsung nolnya ada 4. Kata siapa orang ini nolnya cuma 3? Berarti akan kita pecah dulu. 10.000. Ini dari mana? Pemecahannya sama kayak gini. 10.000 ditambah dengan 5.000 kan? Jadi 15.000. Dia adalah 10.000 ditambah dengan 5.000. Oke, kita sebut aja langsung. 10.000 dalam bahasa Jepang, ini ada nolnya 4, ada 1, berarti ichimang. Dia adalah ichimang. Dia adalah ichimang. 5.000-nya adalah 5 dengan 1.000. Gosen, ichimang gosen. Sekali lagi, kita pecah dulu ya, atau kita masuk ke sini nih yang enak biar langsung gampang. Yuk kita lihat. 25.000 kita pecah. 20.000-nya sama 5.000. 20.000 sama 5.000-nya. Oke, 20.000-nya dulu kita bilang dalam bahasa Jepang. 20.000 nolnya ada 4 berarti mang. 2-nya adalah ni berarti nima. 5.000-nya 5 go. Ini ada ribunya nih, seng berarti kan? Go seng. Sekali lagi, dipecah dulu 20.000 dan 5.000 ya. Baru disebut satu-satu. Baru digabungin. 5 go seng. Nih yang paling bawah, yang ngeselin sekarang. Ini juga dipecah semuanya. Ini dipecah ada 5.000-nya. Oke, dipecah ada 5.000-nya. Oh, dari ini dulu. Ada 100, ada 20, ada 5.000. Benar gak? Ada 100, ada 20, ada 5.000. Oke, 100.000-nya dulu. Oh enggak. Ada 120 aja. Ya, 120. Kan 125.000. Ini yang dipecah adalah yang ribuannya yang dipecah duluan. Oke, untuk yang ini yang dipecah, ingat, yang dipecah adalah yang 5.000-nya aja, yang ribuannya aja. Ya. Jadi 125.000, 120.000-nya kita pisah, baru 5.000-nya. Oke. Kita lihat. 125.000, nolnya ada 4. Ya. Jadi mang kan? 12-nya 10 ada 2 juga di sini. 10 sama 2 berarti ju. Ju. 2-nya ni. Nolnya 4. Mang 5.000 go seng. Ju ni mang go seng. Kalau ada yang bingung, kita sekali lagi bikin contoh lagi.
misalnya 255.000. Kalau misalnya Sensei, ini kan yang ininya nol semua. Kalau misalnya ratusan, ya tinggal ditambahin yang ini, gitu. Tinggal ditambahin, panjang jadinya. Oke, 225.000. Kita pisah dulu 5.000-nya kan. Ini caranya jangan sampai kayak gini ya. Kalau misalnya udah ke sebelah sana, udah ke Jepang, masih tetap harus ngeraba-raba kayak gini, nggak bisa. Ini cuma gampang, biar gampang aja dihafalin di otaknya. Oke, 250.000-nya. 250.000. Nah, di sini ada 5.000. Nah, jadi kayak gitu. 250.000 sama 5.000-nya dipisah. Kalau 350.000 berarti 300.000 sama 5.000 yang dipisah. Kalau 306.000 sama 6.000-nya yang dipisah. Ya, jadi pemisahannya kayak gitu. Nah, nolnya dicoret lagi. Berarti jadi ma. 25, 20, 2-nya ni, 10-nya ju, 5-nya go, nolnya 4, mang, ni ju go mang, 5.000-nya goseng, goseng. Jadi ini ni ju go mang goseng, seperti ini. Kalau misalnya di sininya masih ada nolnya lagi atau ini, tinggal kamu tambah lagi ke belakangnya dengan. Jadi kalau misalnya ada di bawahnya ini, nah ini kan semua sampai ribuan. Kalau ada ratusan, berarti kamu pecahin lagi. Di sininya ratusan, ratusan, ribuan, puluh ribuan, kayak gitu. Itu yang lebih gampang. Nah itu harus langsung ada di dalam otak kalian, dan kalau misalnya udah hafal harus ada di luar otak kalian. Ya, oke. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan via WhatsApp. Kalau misalnya enggak, nanti akan kita cek di Zoom bareng-bareng. Oke? Selamat menonton. Ya, kalau ada yang nggak ngerti, silahkan dicoba untuk diomongin. Dan saran dan kritik untuk pembelajaran tetap saya tampung. Silahkan untuk disampaikan secara langsung. Ciao. Wassalamualaikum.